Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Kamar misterius di rumah nenek. Liburan musim panas kali ini, aku dan keluargaku memutuskan mengunjungi rumah nenek di sebuah desa kecil di pelosok Jawa. Rumah itu tua dengan arsitektur kolonial yang sudah mulai dimakan usia. Setiap kali aku datang, selalu ada suasana aneh yang menyelimuti rumah itu. Dindingnya tinggi, lorong-lorongnya panjang, dan ada banyak kamar di dalamnya. Namun ada satu kamar yang selalu membuatku penasaran. Sebuah kamar di ujung lorong lantai 2 yang pintunya selalu terkunci. Nenek, kenapa kamar itu tidak pernah dibuka? Tanyaku suatu sore ketika kami sedang duduk di ruang tamu. Nenek yang tengah merajut hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Matanya menerawang seolah mengenang sesuatu yang jauh di masa lalu. Itu kamar barang-barang lama. Tidak ada yang menarik di sana. Jawabnya singkat. Tapi jawabannya tidak pernah memuaskan rasa penasaranku. Kamar itu tampak berbeda dari yang lain. Cat pintunya mulai mengelupas. Kadang-kadang aku merasa mendengar suara berbisik dari balik pintu itu, meskipun tidak ada siapa-siapa. Malam itu setelah semua orang tertidur, aku terbangun oleh suara aneh. Suara berisik seperti sesuatu yang jatuh. Aku membuka mata perlahan dan menyadari suara itu berasal dari arah kamar misterius di ujung lorong. Aku menelan ludah. Haruskah aku memeriksanya? Dalam kegelapan, aku mengumpulkan keberanian dan keluar dari kamar. Lorong itu sunyi, hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak di dinding. Suara berisik itu berhenti, digantikan oleh suara ketukan pelan. Semakin aku mendekat ke kamar itu, semakin dingin udara di sekitarku. Ketika aku tiba di depan pintu, aku melihat sesuatu yang membuatku merinding. Pintu yang biasanya terkunci rapat kini terbuka sedikit, cukup untuk aku mengintip ke dalam. Apa tidak apa-apa ya? Gumamku pada diri sendiri. Namun rasa penasaranku terlalu besar untuk diabaikan. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Ruangan itu gelap dan dingin. Bau lembab dan debu menyeruak ke hidungku. Di tengah ruangan ada sebuah kotak kayu besar yang terlihat tua, dikelilingi oleh perabotan antik dan sebuah cermin besar yang retak. Bulan yang bersinar dari jendela kecil di sudut ruangan memberikan cahaya yang cukup untuk melihat sekeliling. Aku melangkah masuk, merasa seperti diawasi. Ketika aku mendekati kotak itu, tiba-tiba cermin besar di dinding mulai bergetar. Pantulan di cermin menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ruangan itu. Aku melihat bayangan seorang perempuan dengan gaun panjang yang kusut berdiri di sudut ruangan, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Kau seharusnya tidak di sini, bisik suara serak dari arah cermin. Aku tersentak dan berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Pergi sebelum terlambat. Tapi tubuhku seperti terpaku di tempat. Aku merasa tangan tak terlihat memaksaku untuk membuka kotak kayu itu. Ketika aku akhirnya membuka tutupnya, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah boneka tua dengan mata hitam legam dan senyum menyeramkan. Boneka itu tampak hidup, seolah-olah mengawasiku. Tiba-tiba suara tawa anak kecil menggema di ruangan itu. Boneka itu bergerak, kepalanya berputar ke arahku. Aku berteriak, tapi suaraku tertelan oleh kegelapan. Ruangan itu mulai berputar, dan aku merasa seperti didarik ke dalam kegelapan tanpa akhir. Ketika aku tersadar,
Aku sudah berada di tempat tidurku, berkeringat dingin, namun ada yang aneh. Di meja samping tempat tidurku, boneka tua dari kamar misterius itu berdiri, dengan mata hitamnya yang menatap langsung ke arahku. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Sejak malam itu aku tidak pernah mendekati kamar misterius itu lagi. Namun suara tawa dan bisikan dari kamar itu masih sering terdengar, terutama saat malam tiba. Dan aku tahu sesuatu di dalam sana masih mengawasiku. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.